Assalamualaikum Sobat Travel Saya Zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kali ini biiznillah Fakir akan berbagi sebuah kisah nyata bagaimana perjalanan Fakir saat mendaki salah satu gunung tertinggi yang termasuk gunung tertinggi ketiga setelah Jayawijaya dan Kerinci, yakni Gunung Rinjani. Bagaimana kisah nyata Al-Fakir saat mendakinya, bagaimana keseruannya, dan juga hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan pendakian tersebut, maka simak dan tonton sampai habis perjalanan Al-Fakir saat mengikuti Rinjani mengaji. Selamat menyaksikan. Perjalanan Al-Fakir saat mengikuti Rinjani mengaji berawal dari memang cita-cita Al-Fakir, suatu obsesi ya, bisa dibilang obsesi, di mana Al-Fakir berpikir bahwa selama atau seumur hidup Al-Fakir, minimal dalam seumur hidup sekali, paling tidak sekali, mendaki gunung yang sangat populer, bahkan sudah termasuk ke bergaung ke internasional. Rinjani termasuk ditetapkan sebagai geopark dunia. Jadi Fakir berpikir bahwa dalam sekali saja dalam seumur hidup Al-Fakir bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendaki Gunung Rinjani. Dan alhamdulillah, meski menunggu cukup lama untuk bisa mendaki, Allah berikan kesempatan di sisa-sisa hidup, ya. Dan itu Al-Fakir tertarik karena program Rinjani mengaji. Jadi samping mendaki, Fakir bisa menjaga sholat berjamaah. Ada hal-hal positif dan nilai lebih, tidak sekedar mendaki, sehingga inilah kesempatan untuk naik Rinjani sekaligus juga bisa menjaga sholat berjamaah, bisa mengaji di sana, bisa jumpa dengan soleh. Itulah makanya Al-Fakir menetapkan tekad, menguatkan tekad untuk bisa ikut program Rinjani mengaji. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Dan sekitar bulan pertengahan tahun 2023, setelah Al-Fakir mendapatkan izin, namun sebelumnya berkaitan dengan bahwa Rinjani ini adalah merupakan gunung yang keramat. Banyak yang menyampaikan bahwa di sanalah tempat para waliullah bermusyawarah. Jadi di samping Al-Fakir menyiapkan fisik, juga Al-Fakir juga menyiapkan dalam sisi spiritual, perbanyak amalan agar Allah mudahkan semua. Dan sebulan sebelumnya Al-Fakir Al-Fakir bersama salah satu rekan kerja Al-Fakir naik ke sebuah bukit, tapi disebut gunung. Tidak terlalu tinggi, sekitar 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut.
Nama gunung itulah Gunung Pupuk, letaknya di Pelambe. Nah, Al-Fakir bersama rekan kerja itu yang merupakan warga di sana, bahkan tokoh di sana, bahkan bisa dibilang mangku dari gunung tersebut. Kami bersama-sama naik ke sana. Kami berjumlah 3 orang naik ke Gunung Pupuk. Dan bagaimana perjalanan Al-Fakir itu ada juga dalam video YouTube, di mana Gunung Wirya Pupuk. Di sana ada makam salah seorang keluarga dari Kedatuan Kreko, ya, Datu Wirya Pupuk. Kami berziarah ke sana. Nah, di sana teman atau rekan kerja tadi menyampaikan bahwa bagaimana hal-hal ajaib yang terjadi di Gunung Pupuk. Dan salah satunya adalah di sanalah terbuka bahwa induk dari semua gunung di Lombok adalah Gunung Rinjani. Dan setelah mendengar kisah itu, bagaimana ada seorang masyarakat, seorang penduduk di sana, ya, setelah dari selesai sholat Jumat, dia naik ke bukit ini, gunung ini, dan dia ternyata melintasi dimensi berbeda, masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Dan dia melihat, ya, di dalam kawasan makam tadi ternyata ramai dengan pemukiman warga, dan di tengahnya ada istana. Yang ternyata istana itu dijaga oleh seorang tua, ya, orang tua yang sangat tua. Orang tua ini menyampaikan bahwa, ya, dia ditanya oleh orang tadi, "Wahai orang tua, kemana? Kok sepi sekali? Kenapa sepi sekali pemukiman ini? Hanya Anda sendiri di sini." Maka orang tua tadi menjawab, ya, "Penduduk sini kenapa sepi? Karena semua mereka pergi berpesta atau menghadiri pesta di Gunung Rinjani." Mendengar kisah dari teman ini menyampaikan, dan insya Allah ini sesuatu yang bukan kabar bohong. Mendengar itu saya merasa yakin dan mantap bahwa insya Allah saya akan berangkat mendaki Gunung Rinjani, dan insya Allah sehat selamat, dijaga oleh Allah SWT. Setelah sebulan kemudian dan Rinjani mengaji berjalan, saya mengikuti. Luar biasa. Dari sini kita mengetahui bagaimana kualitas orang dahulu, di mana kami menginap di Sembalun, kemudian kami bergerak dari Sembalun menuju Pelawangan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Teman baru dari Jambi, Sandi Maulana. Salam Bang. Insyaallah besok Pagi kita pagi ya, jam berapa Bang? mungkin jam itu mau sholat maghrib insyaallah, biar Allah selamatkan kita dalam perjalanan. Dan Al-Fakir insyaallah, ya, latihannya cuma ini saja, ya, naik ke Gunung Pupuk itu saja. Sedangkan latihan orang-orang pendaki ini kan Masya Allah, pemula mereka trekking, ya, mereka lari, sit up, dan sebagainya, latihan fisik yang cukup intens. Sedangkan Al-Fakir Masya Allah, lari saja, mungkin tidak pernah mendaki Gunung Pupuk itu saja sebagai persiapan Al-Fakir, ya. Sehingga Masya Allah, ya, perjalanan cukup melelahkan, namun Alhamdulillah Fakir sampai juga di Pelawangan, tempat kita camping berkemah sambil menuju ke puncak, kalau ada yang puncak. Sebenarnya setelah saya sampai Pelawangan, saya merasa sudah cukup, jangan
saya tidak ke puncak aja. Masa sini sudah cukup, sudah sampai sini. Sudah luar biasa capeknya gitu. Biasanya kalau orang yang muncak ya summit, maka mereka berangkat sekitar jam 2, jam 3. Jam 2 atau jam 3 dini hari, mereka makan, disiapkan oleh porter, kemudian mereka berangkat untuk mengejar biar bisa sampai di sana untuk melihat sunrise, ya, matahari terbit. Dan saya mengikuti seperti itu, ya. Namun sebelumnya karena tidak ada niat, ya. Namun ketika tidur, ya, teman-teman yang lain yang satu tenda dengan saya, satu kemah dengan saya, ini pada mau berangkat. Saya awalnya memang tidak ingin muncak, namun semakin lama di dalam tenda sendiri, semakin menggigil kedinginan. Saat itu mungkin udaranya, cuacanya sekitar 7 derajat, saking dinginnya. Saya menggigil. Jadi saya berpikir kalau saya diam di tenda ini maka saya tidak akan bisa tidur karena dinginnya. Daripada saya tidak bisa tidur, ya sudah. Saya coba untuk ikut muncak juga. Setelah saya makan dan ikut berjalan bersama teman-teman, karena saya tidak pernah latihan, ya, teman-teman lain cepat bergerak cepat. Sedangkan saya juga kadang menikmati. Saya sampai di Bukit Pelewangan 4 itu, ya, untuk menuju ke jalan ke puncak itu. Saya di sanalah sholat subuh. Ini sudah sebenarnya ketinggalan jauh. Saya sholat subuh di sana, kemudian baru bergerak. Bergeraknya pun ya terbilang sangat lambat, ya kan. Maklumlah tidak pernah sama sekali mendaki gunung, trekking, hiking dan sebagainya. Terus saja berjalan, jalan. Sampai Masya Allah, ya. Saya mau bawa bekal itu ada 2 botol, 1 botol, dan makanan ringan, biskuit dan sebagainya. Masya Allah, ya. 2 botol saya siapkan, 1 botol di tas sasak selekat, ya, itu saya bawa, ya, tidak terlalu memberatkan. Saya jalan terus saya ditinggal lah sama teman-teman satu rombongan Rinjani mengaji, ya. Saya juga berpikir kalau saya juga mengikuti mereka, saya tidak akan sanggup juga kalau mereka menunggu saya, mereka juga akan terlambat. Jadinya ya sudah saling memahami. Sampai Masya Allah, sampai di letter E, ya. Di letter E. Nah di letter E inilah di sana ujian sesungguhnya. Di letter ini banyak orang yang balik, ya. Kalau mereka tidak kuat, mereka balik. Dan teman-teman yang sudah duluan, mereka sudah muncak dan mereka balik berjumpa dengan saya. Di sana mereka memberikan saya semangat dan pimpinan regu, pimpinan rombongan menyampaikan, nanti jika Anda ingin naik, ya, terus sampai puncak, jangan lama-lama di sana, turun, hindari badai, ya, terus semangat. Kalau memang nanti ada apa-apa, saya akan kirimkan porter untuk menjemput, katanya gitu. Itu yang membuat saya juga tenang, dan saat sampai letter E itu memang sedikit lagi, ya, udah kelihatan rupanya puncak. Namun dengkul, lutut ini sudah merasa sudah tidak sanggup. Namun saya nekat. Kalau saya balik lagi, ya, saya balik lagi ini, Masya Allah, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup. Sudah sangat dekat sekali. Kalau saya mundur atau saya maju, gitu, satu rombongan itu di atas yang paling terakhir, ya. Jika mereka balik, saya naik, maka saya adalah orang terakhir di puncak, gitu. Bayangkan sendiri di atas, ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketinggian 3.726 di atas permukaan laut sendirian. Dan bekal air saya ini sudah menipis. Biskuit masih lumayan, tapi saya sendirian, air sudah tinggal segini saja. Dan potensi cuaca yang tidak menentu, bisa saja badai di atas. Dan sisi goibnya juga ada, sisi mistiknya juga, mistisnya. Kalau saya naik, masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Namun perasaan ini ingin sekali bisa sampai puncak. Ingin sholat di sana, ingin azan di atap tertinggi Pulau Lombok. Itu mengalahkan ketakutan saya, mengalahkan kegelisahan saya, mengalahkan rasa khawatir saya. Sehingga saya mengambil opsi untuk maju terus naik ke puncak. Dan alhamdulillah Allah sampaikan saya di atas. Melalui berbagai macam, seperti saya melewati gerbang-gerbang, sekitar 4 itu gerbang saya masuk, jalan-jalan sampai akhirnya saya masuk gerbang terakhir, naik ke atas puncak. Sana ada batu yang mirip dengan seekor naga, ular. Itu saya pikir seandainya itu akan hidup, dan saya sendiri di atas sana, akan menjadi suatu hal yang menakutkan. Tapi insya Allah, tawakal sudah. Bismillah. Saya datang, tidak ada maksud apa-apa. Niat tidak berbuat hal-hal yang buruk. Datang untuk tadabbur, datang untuk sholat di atas sana, untuk mengundangkan azan. Dan Masya Allah, Allah sampaikan, dan saya azan di atas. Alhamdulillah, ini adalah suatu prestasi tersendiri bagi saya pribadi, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi, khusus sebagai orang Lombok. Walaupun paling terakhir naik ke atas, itu sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi saya pribadi. Saya kenal seumur hidup. Yang akan saya ceritakan pada anak cucu saya, ini loh, mamimu, ayahmu dulu pernah naik ke Rinjani, menggunakan azan di atas sana. Semoga itu sebagai motivasi bagi anak keturunan saya menjadi orang baik, yang senantiasa menjaga sholat, senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Amin. Setelah saya di atas sana muncak, berapa lama, saya juga tidak lupa mengabadikan foto di sana, mengabadikan video, sebagian video saya tidur. Namun kekuatan untuk saya, stamina saya sudah hampir habis. Air pun sudah semakin sedikit. Dan di sanalah datang pertolongan Allah. Datang porter, seorang porter, semoga Allah balas kebaikannya yang dikirim oleh ketua regi, amir rombongan. Dan dia memberikan saya minuman, air putih dan biskuit untuk tenaga. Dan dia kemudian meninggalkan saya lagi, karena ada keperluan untuk mengatur rombongan porternya agar tidak. Nanti saya akan datang lagi untuk menjemput. Kata, Masya Allah, bagaimana kekuatan lutut dari stamina dan lutut dari porter ini, Masya Allah. Kekuatan seperti itu sehingga 2-3 kali naik ke puncak tidak terasa capek. Padahal saya setengah mati, Masya Allah. Dan Masya Allah, sampai akhirnya saya
sempat tersesat saat itu. Namanya sudah mendekati maghrib jam 5. Saya tidak apa luput memperhatikan ada petunjuk-petunjuk gitu. Kalau kita balik atau menuju puncak itu ada petunjuk-petunjuk ya, bendera-bendera yang dilihatkan di dah pohon atau daun sudah gitu. Itu saya luput memperhatikan dan saya masuk ke tebing. Ya. Saya menuju ke tebing dan di sana saya melihat ada bangkai seekor kera, ya, seekor monyet mati di tengah tebing itu. Tapi saya tidak mendekati, takut ya, akan berubah jadi hal atau makhluk aneh. Itu semoga sebagai pertanda bahwa sebagaimana dalam uh, seluruh papat lima pancar itu ada nafsu yang dilambangkan dengan kera, nafsu birahi, nafsu syahwat. Semoga itu juga pertanda bahwa saya bisa mengendalikan nafsu syahwat, nafsu birahi. Dan memang salah satunya dengan cara berpuasa dalam. Dan puasa ini salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Itu bagaimana membunuh, ya, mengatur, mengelola nafsu agar tidak membabi buta, tidak menggila, tidak liar, maka dijinakkan dengan puas. Kemudian saya berbalik ya, mencari petunjuk dan alhamdulillah sampai dan kemudian kembali bertemu dengan porter tadi dan sudah lewat maghrib. Saya memutuskan untuk jam dan sholat yang saya tinggalkan. Karena maghrib dan isya yang saya jamak, saya kerjakan nanti di tenda. Alhamdulillah sampai juga di tenda, sebelumnya makan dulu. Ada teman dari porter tadi yang jadikan makanan santap malam untuk Al-Fakir. Setelah sholat, Al-Fakir pintar tidur. Ya. Teman-teman yang lain sudah berangkat ke Danau Segara Anak. Saya ditemani oleh porter yang disuruh oleh ketua rombongan untuk menemani saya. Karena tidak mungkin saya akan menyusul rombongan. Karena pasti famnya sudah habis. Jadi ada porter yang menemani saya. Tenda disiapkan satu. Dan paginya setelah sholat subuh menyusul ke Danau Segara. Dan saya pun istirahat dan saya berharap saya bisa jalan untuk menyusul ke Danau Segara. Sempat saya merasa lebih baik saya selesai sudah dapat puncak, sudah cukup di sini, saya balik lagi. Tapi tetap mau balik pun juga bagaimana, perjalanan jauh, mau balik lagi ke Sembawang jauh, mau ke pulang ke lewat Toraja juga pun jauh. Jadi berharap dengan istirahat malam ini Allah kembalikan stamina. Pertama dengkul sudah, kiri kanan sudah lemas. Dan alhamdulillah setelah sholat subuh sarapan, saya pun memasakkan diri untuk jalan. Teman yang sebelumnya ya namanya Aris, dia porter, bawa barang-barang dia dan tas saya, lengkapan saya dia bawa. Saya cuma bawa tas kecil yang tidak terlalu berat dan stick. Saya pun turun ke Danau Segara. Dan di sanalah Allah datangkan pertolongan. Ada rombongan dari Jakarta, di luar Lombok, dan mereka memijat saya menggunakan krim penghilang nyeri, semprotan juga. Alhamdulillah sampailah saya di Danau Segara. Teman-teman Masya Allah menyambut saya dengan penuh gembira. Mereka
antara kagum mendengar cerita saya nekat naik ke atas. Suatu hal sangat menggerakkan. Setelah beristirahat sebentar di Danau Segara Anak, saya tidak menikmati terlalu banyak indahnya Danau Segara Anak, namun saya menikmati daging ikan dari Danau Segara Anak ya cukup enak. Saya akan berjalan bersama rombongan menuju ke Korea. Kita menuju ke Propo. Nah, di sana kita akan istirahat, kemudian paginya berjalan lagi. Alhamdulillah, selama perjalanan masuk hutan cukup panjang, sedangkan lulusnya juga sudah mulai semakin ngeri. Terus berjalan, alhamdulillah sebelum maghrib sampailah di sebuah kisah perjalanan petualang. Saya rasa sangat mengesalkan. Meskipun mengesalkan, tapi cukup sekali seumur hidup. Kalian saya bisa obsesi saya pribadi, cita-cita saya pribadi bisa daki dan wujudkan. Terima kasih tim Gereja Dunia di 2 dan khususnya Mina Jas dan Dr. Raden yang telah membantu saya. Rekan-rekan lain doa. Juga doa dan kedua dan istri yang juga amalan-amalan diberikan guru Ustaz. Ini menemukan rohani Al-Fakir sehingga bisa memfikir itu bisa azan di atas gunung puncak tertinggi, atap tertinggi pula. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya berbagi. Ada manfaat, ya. Ada hal positif yang bisa sobat repas akhir zaman ambil dari kisah ini. Bukan yang terbaik menurut saya, tapi kekuatan tekad. Alhamdulillah, bantuan doa malah selesaikan mewujudkan cita-cita. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah. Yakin, dengan kita yakin, berjuang, berupaya, sekuat tenaga, insya Allah apapun cita-cita kita, hajat kebaikan kita, dengan bantuan, wasilah, amalan, iman dan amal, yakin Allah akan mudahkan, akan wujudkan. Jazakumullah khairan, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah keliru. Semoga kita berjumpa di video-video selanjutnya yang lebih baik, lebih bermanfaat. Kita tutup doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Al-Fakir Krepo Akhir Zaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Al-Fakir membuktikan kekuatan iman yakin. Kalau kita yakin, maka insya Allah buat itu berhasil. Allahu Akbar, Allah